Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita surat Al-Baqarah. Insyaallah kita akan mengkaji ayat yang dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, dan seterusnya. Namun perlu kita ingat kembali, kajian kita pada minggu yang lalu masih berkaitan tentang keluarga dalam Islam dan permasalahan keluarga dalam Islam. Khususnya dalam ayat ini berbicara tentang talak. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-236 sampai dengan 237 menjelaskan kepada kita bahwasanya hukum bagi wanita yang diceraikan sebelum digauli oleh suaminya dan pada waktu akad maharnya tidak disebutkan, maka wanita tersebut mendapatkan mut'ah. Mut'ah seperti dia diberikan pakaian, makanan, uang dan lain sebagainya. Mut'ah itu namanya mut'ah. Mut'ah di sini bukan berarti istilah dalam Syiah itu ada istilahnya mut'ah, nikah mut'ah. Nikah mut'ah yaitu nikah, kalau diterjemahkan secara bebas, nikah kontrak. Jadi seorang wanita dinikahi dengan jangka waktu 2 hari, 3 hari, mungkin 1 jam bisa, 2 jam dengan bayaran sekian. Itu mut'ah dalam istilah nikah dalam agama Syiah. Karena Syiah itu bukan mazhab. Kita sering mendengar Syiah itu mazhab. Tapi Al-Azhar sendiri, Mesir itu, mengatakan bahwasanya Syiah itu adalah agama. Din Syiah, agama Syiah. Bukan agama Islam, bukan salah satu mazhab dalam agama Islam. Tapi dia keluar dari Islam. Jadi dikatakan agama Syiah. Jadi mereka boleh kawin kontrak, namanya mut'ah. Kenapa orang kepingin masuk Syiah? Kenapa orang masuk Syiah? Ada penelitian mengatakan bahwasanya orang itu mau masuk agama Syiah, misalnya dia awalnya Sunni, kemudian berpindah ke agama Syiah ini disebabkan 2 hal. Pertama karena mut'ah ini, kawin kontrak ini. Yang kedua karena harta. Wallahu alam, itu hasil penelitian. Namun mut'ah di sini bukan itu maksudnya. Jadi nanti berdalil dengan ini boleh nikah mut'ah, dalilnya ada dalam ayat atau surat Al-Baqarah. Mut'ah di situ bukan itu maksudnya.
Jadi wanita yang dinikahkan, wanita yang diceraikan oleh suaminya, sebelum dia digauli dan tidak disebutkan mahar ketika akad, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mut'ah, sedekah atau berupa uang, makanan, pakaian, sebatas kemampuan sang suami atau mantan suaminya. Kemudian yang kedua, bayan hukmil mutallaqah qabla al-bina wa qad summiya laha sadaq fa inna laha nisf wujuban illa an tatanazal al-mutallaqah. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya sebelum digauli, namun maharnya sudah disebutkan sekian-sekian, maka sang suami wajib membayar mahar setengah dari mahar. Dan boleh juga perempuan yang perempuan tidak mengikhlaskan yang setengah itu. Sudah, saya tidak saya tidak butuh itu harta, silahkan kamu ambil, saya ikhlaskan. Boleh, kecuali kalau perempuan itu tanazal, artinya dia mengikhlaskan itu mahar yang setengah itu, silahkan kamu nggak usah bayar, saya ikhlaskan itu, boleh. Dan boleh juga bagi laki-laki ini, dia berkewajiban bayar setengah tapi dia bayar full, boleh juga. Dan di situ letak di situ letak nanti al-fadl itu, keutamaan itu diraih. Siapa di antara di antara keduanya ini berlomba-lomba untuk mendapatkan fadl, untuk disebutkan sebagai orang-orang yang memiliki fadl, kebaikan di antara keduanya, maka mereka akan berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik. Kalau perempuan tadi, dia akan mengikhlaskan yang setengah itu. Kalau dari pihak laki-laki, dia akan ikhlaskan setengahnya juga, dalam arti kata dia bayar full. Jadi wanita yang diceraikan sebelum digauli dan sudah disebutkan maharnya, maka dia berhak mendapatkan setengah dari maharnya. Laki-laki itu wajib membayar setengah, dan boleh dia membayar full, dan perempuan itu boleh juga tidak, atau menolak atau mengikhlaskan yang setengah itu, dalam arti kata dia tidak mau menerima mahar. Sudah, saya ikhlaskan setengahnya untukmu. Kemudian ad-da'wah ila ibqa'il mawaddah wal fadl wal ihsan bainal usrataini. Jadi jangan sampai perceraian itu, dalam ayat sebelumnya, wala tansawul fadla bainakum. Setelah tentunya perceraian itu mengakibatkan luka di kedua belah pihak, luka hati, perasaan di antara kedua belah pihak. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan kepada kita, memerintahkan untuk kita lebih mengingat keutamaan masing-masing. Wala tansawul fadla bainakum, janganlah kalian melupakan kebaikan, keutamaan yang ada pada tiap diri kalian. Jadi jangan sampai terjadi permusuhan antara kedua belah pihak. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyeru ibqa'ul mawaddah wal fadl wal ihsan bainal usrataini. Allah mengajak supaya cinta kasih, keutamaan, perbuatan baik di antara kedua keluarga itu senantiasa dijaga dan dipelihara, jangan sampai hilang gara-gara perceraian ini. Baik keluarganya si perempuan, usratul mar'ah al-mutallaqah wa usratul zawj al-mutalliq, baik itu keluarga dari pihak keluarga perempuan yang diceraikan atau pihak keluarga laki-laki yang menceraikan. Hatta la yakunu at-talaqu sababan fil adawah wat taqatu'. Jadi jangan sampai ini perceraian ini menyebabkan al-adawah, permusuhan, wat taqatu',
putusnya tali silaturahmi antara mereka sebagai umat Islam. Jadi jangan sampai persaudaraan ukhuwah Islamiyah itu hancur gara-gara perceraian itu. Makanya yang diutamakan, ingatlah kebaikan yang ada pada diri kalian. Makanya ada juga mut'ah itu untuk menjaga supaya hubungan itu tidak retak. Dan Islam atau generasi Islam telah menorehkan contoh yang terbaik bagi kita, generasi penerusnya, dalam mempraktekkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang cerita yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung kepada sahabat yang lainnya. Kemudian dia ditawari untuk menikahi saudara anaknya. Kemudian dia terima. Tapi sebelum dia gauli, dia ceraikan. Aturan kalau dia ceraikan, dia bayar setengah mahar. Tapi dia bayar full. Kenapa kamu bayar full? Saya ingin mendapatkan termasuk golongan orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat wala tansawul fadl. Di mana letak fadl kalau saya tidak berikan full? Jadi saya ingin mendapatkan karunia itu. Ingin dimasuk dalam kategori ayat orang-orang yang mendapatkan keutamaan. Jadi dia berikan full. Ini salah satu contoh. Kalau kita lihat juga dari sisi yang lain, menghilangkan sifat bukhul, bakhil, pelit, kikir. Kalau orang pelit kan nggak mau. Yang dia ingat, hak saya mana? Kewajiban saya setengah, saya kasih setengah. Nggak usah ada lebih. Tapi ini sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat itu sudah hilang pada dirinya. Sifat bukhul, cinta dunia, cinta harta dan lain sebagainya. Nah, sifat-sifat seperti itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan sunnahnya. Kalau kita membaca tulisan para tokoh Islam, sebab kehancuran Islam atau kemunduran Islam atau kemunduran suatu umat itu secara garis besar disebabkan oleh dua hal. Pertama, adanya sifat bukhul, pelit, kikir, tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menginfakkan hartanya untuk kepentingan umat ini, tidak mau menginfakkan hartanya, pikiran, tenaga, harta, jiwanya untuk keagungan agama ini, untuk menegakkan kalimat Allah, untuk kejayaan umat ini. Pelit dia, kikir. Itu yang pertama. Yang kedua, enggan untuk berjihad. Tidak ada jihad. Kalau sudah tidak ada jihad di umat ini, sudah umat ini akan menjadi umat yang dihinakan, terhina. Makanya kita ketika membaca sejarah para sahabat terdahulu, Masya Allah, baru disebut namanya gemetar musuhnya. Benar-benar. Karena apa? Ketika Khalid ibn Walid berkirim surat kepada Persia waktu itu, bahwasanya kami akan datang kepada kalian dengan pasukan yang sangat rindu kepada kematian, sebagaimana kalian rindu untuk hidup lama di dunia ini. Siapa yang nggak takut dengan? Dan ini bukan hanya sekedar kata-kata tok, berani mati, tapi ketika sudah waktunya datang, mundur. Ini membuat musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala menjadi takut dan gemetar. Nah, disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada umat ini salah satu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada umat ini, bahwasanya umat ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala masirata syahr. Jadi sebulan sebelum itu sudah ditancapkan di dalam hati musuh itu rasa takut, gemetar. Itu kalau kita benar-benar kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat ini akan hancur, akan terhina, diinjak-injak oleh musuh-musuhnya apabila dia meninggalkan dua hal ini, jihad dan infak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menerima seruan Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada dan dengan segera, tidak menunda-nunda. Demikian pelajaran yang bisa diambil dari ayat yang ke 236 sampai dengan 237. Kemudian ayat berikutnya temanya berubah. Sebelumnya berkaitan dengan ahkamut thalaq, hukum-hukum berkaitan dengan thalaq. Sekarang berbicara tentang salat. Ini kaitan perintah menjaga salat ini berada di antara pembahasan yang berkaitan dengan perceraian ini. Jadi setelah ini nanti dilanjutkan oleh Allah kembali membahas masalah hukum yang berkaitan tentang perceraian. Lalu apa kaitannya antara salat dan thalaq? Di sini saya bacakan sedikit dari apa yang dikatakan oleh At-Tantawi dalam kitabnya ketika dia berusaha untuk menghubungkan, mengkorelasikan antara salat dan thalaq. Apa kira-kira hikmah? Tentu ketika berbicara hikmah ini kembali kepada ijtihad atau pemahaman masing-masing daripada tokoh. Jadi bukan suatu yang qat'i. At-Tantawi mengatakan dalam kitabnya bahwasanya inna muhafadhakum ala salawati, bahwasanya memelihara dan menjaga salat, kemudian berusaha untuk selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu akan melahirkan sifat atau rasa muraqabatullah. Jadi orang yang senantiasa menjaga salat, senantiasa menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tumbuh dalam hatinya sifat muraqabatullah. Senantiasa dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal khasyah min iqabih, dan rasa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, mengilhamkan kepada orang-orang yang senantiasa menjaga salat ini, berzikir dan menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan thalaq, Allah akan mengilhamkan kepada orang ini untuk mengambil jalan yang terbaik. Ini adalah suatu bimbingan, penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini yang senantiasa menjaga salat ini. Ketika nanti berhadapan dengan suatu kasus, dia bisa menyelesaikan kasusnya dengan baik, dengan jalan yang terbaik. Dalam ayat lain juga Allah jelaskan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi minta tolonglah kepada Allah dengan cara salat dan bersabar. Salat itu adalah solusi. Kemudian ada lagi inna salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Jadi kalau ingin memperbaiki moral murid kita, anak kita, keluarga kita, seharusnya ini menjadi solusinya. Bagaimana kita menumbuhkan kepada anak kita rasa takut, kemudian menjaga perintah Allah dengan cara kita menjaga atau mendidik anak kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah, dekat kepada masjid Allah, senantiasa melaksanakan salat, tidak bolong salatnya. Bayangkan betapa banyak sekarang generasi muda, jangankan generasi muda, generasi tua juga begitu, salatnya bolong, apalagi subuh. Lihat aja kanan kiri kita, tetangga kita, berapa yang ke masjid, jam berapa dia bangun, jelas dan nyata muslim. Bagaimana akan lahir muslim yang berakhlak Islam kalau salatnya aja tidak beres? Bagaimana akan ditolong oleh Allah kalau ini salat ini masalah yang sangat penting, asas. Karena ini salat ini yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti salat ditanya salat fardunya dulu.
Kemudian sholat sunatnya dicarikan, tahajudnya, rawatibnya, sholat wudunya, sholat witirnya, dicarikan dulu itu yang dihisab dulu. Baru amalan-amalan yang lainnya. Jadi orang yang senantiasa menjaga sholatnya akan mendapatkan ilham, petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi dengan dengan penyelesaian yang terbaik. Karena orang-orang katanya di sini, li'anna man hafadha ala faraidillahi wa awabirihi, karena orang yang senantiasa menjaga faraid, apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa dia jaga, maka insarafat nafsuhu an zulmin nas, jiwanya itu tidak akan jiwanya akan berpaling dari menzolimi manusia. Tidak ada kamus kezaliman dalam jiwanya. Tentu dia akan berusaha untuk menjauhi perbuatan zalim, perbuatan menzolimi orang. Wa'amalahum mu'amalah hasanah, dan muamalahnya juga muamalah baik, pergaulannya, interaksinya dengan sesama muslim atau non muslim atau dengan lingkungannya. Karena Islam mengajarkan bagaimana berinteraksi dengan dirinya, muslim itu bagaimana berinteraksi dengan dirinya, bagaimana berinteraksi dengan keluarganya, bagaimana berinteraksi dengan sesama muslimnya, bagaimana berinteraksi dengan non muslim, bagaimana berinteraksi dengan lingkungannya. Itu semua ada ajarannya dalam Islam. Bagaimana berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, ada ajarannya dalam Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang salat ini di tengah-tengah pembahasan mengenai tolak, perceraian ini supaya kita atau manusia atau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada Al-Qur'an ini senantiasa menjaga salawat supaya dia diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi, khususnya dalam konteks pembahasan kita pada malam ini berkaitan tentang tolak. Bagaimana sifat-sifat yang Allah telah sebutkan sebelumnya, mengutamakan orang lain, tasamuh, toleransi, kemudian mengutamakan orang lain, tidak melupakan kebaikan orang lain. Sifat-sifat moral yang baik seperti itu bisa tumbuh ketika seseorang menjaga sholatnya. Maka jagalah sholat kalian supaya kalian bisa mempraktekkan apa yang Allah telah gariskan dalam pembahasan sebelumnya yang kaitannya tentang tolak. Anda berikan mut'ah kepada istri-istri yang Anda telah ceraikan. Kemudian anak Anda dari istri yang telah Anda ceraikan, itu tanggung jawab Anda. Anda harus bertanggung jawab, Anda harus berikan pemeliharaan, Anda harus biayai anak Anda, biaya sekolahnya, makannya, pakaiannya, dan seterusnya. Anda jangan lari dari tanggung jawab itu baru Anda bisa laksanakan ketika Anda menjaga sholat Anda. Jadi itu sir, rahasia atau hikmah pembahasan mengenai sholat diletakkan di antara pembahasan yang berkaitan tentang permasalahan perceraian ini. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini berfirman, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Hafizu, jagalah kalian semua salat kalian. Hafizu 'alas salawatul wusta, dan salat al-wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah itu salat lillahi dengan cara yang khusyuk, dengan penuh ketaatan kepada Allah. Qanit itu dalam arti katanya secara bahasa artinya qanitin muti'in,
taat dan penuh ketaatan dan penuh kehusyuan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hafidh. Hafidhu, kata-kata hafidh ini pelihara, menunjukkan bahwasanya sesuatu yang dipelihara itu bukan sesuatu yang murah, yang tidak ada nilainya, yang tidak penting. Allah katakan dengan hafidh, kata-kata hafidh ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang harus dijaga dengan ketat itu ada sesuatu yang sangat berharga, samin, nafis, yaitu permasalahan solat ini. Solat ini sangat berharga. Nah, itu maknanya, sangat berharga bagi kalian, sangat penting bagi kalian. Masa Allah suruh jaga sesuatu yang tidak penting? Hafidh, jagalah, peliharalah. Khususnya kata-kata hafidh dalam bahasa Arab itu untuk sesuatu yang sangat penting. Hafidh, pelihara, jaga. Masa Allah suruh menjaga suatu hal yang penting? Tidak penting. Ini menunjukkan bahwa sholat ini sangat penting. Hafidh, itu yang pertama. Yang kedua, hafidh itu dalam bahasa Arab antara dua orang. Hafidh saling menjaga. Hafidhu maksudnya adalah Anda menjaga perintah Allah, Anda menjaga sholat Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah yahfaduk, uzkurullaha yazkurkum. Ingatlah Allah, Allah akan mengingatmu langsung. Uzkurullah yazkurkum. Ihfadillah yahfaduk. Jadi kalau Anda ingin dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, hafidh, maka jagalah salat Anda. Anda akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Hafidhu 'ala shalawat. Salat ini salah satu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali sampai nyawa meninggalkan raga. Baru itu pun masih disolatkan. Tidak boleh bayar fidyah. Pemahaman yang sangat merusak. Wallahu alam ya, saya di kampung-kampung itu, di kampung di Malang itu, kalau orang sakit masuk rumah sakit gak sholat, kenapa? Nanti bayar fidyah atau qadha. Jadi selama dia di rumah sakit dia tidak sholat, dia masih bisa sadar,